Saudara-saudari dan sahabat kasih yang tulus, semoga hari ini selalu sehat, selalu dalam keadaan baik, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Sekarang kasih yang tulus kembali lagi untuk membahas tentang nubuatan kebangkitan Yesus Kristus. Sebelum kita membahas, mari kita berdoa, minta perlindungan dan tuntunan dari Tuhan kita. Ya Tuhan, Maha Kuasa dan Maha Penyayang, kami bersyukur dan bersyukur atas anugerah-Mu yang luar biasa hari ini. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk membahas lagi tentang firman-Mu. Semoga kami dapat memahami dan sungguh-sungguh lagi percaya pada Engkau. Tuhan, bukankah hati dan pikiran kami akan dapat memahami firman-Mu dengan lebih baik. Berilah kami kebijaksanaan, hikmat dan pengertian untuk menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah renungan hari ini membuat iman kami lebih kuat tumbuh, dan kami akan mengenal lebih dalam lagi akan kebesaran-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Siapakah Yesus itu sendiri? Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang kita kembali lagi ke tema hari ini, siapakah Yesus itu sendiri? Di part sebelumnya kita sudah membahas tentang nubuatan kelahiran, nubuatan pengajaran Yesus, dan nubuatan pengorbanan dan kematian Yesus. Selanjutnya dalam kesempatan kali ini kita akan membahas lagi di part selanjutnya, yaitu part 4, yaitu tentang nubuatan kebangkitan Yesus Kristus. Sebelum kita masuk dalam part 4-nya, mari kita review dulu pembahasan sebelumnya, yaitu kita melihat dari 4 aspek di dalam Alkitab untuk mengenal lebih dalam siapakah Yesus itu sendiri. Yang pertama, kita membahas tentang nubuatan-nubuatan perjanjian lama tentang Yesus Kristus. Yang kedua, kita bahas tentang keilahiannya. Yang ketiga, kita membahas tentang pekerjaan ilahinya. Dan keempat, kita membahas tentang nama dan gelar-gelarnya. Di dalam nubuatan ini mari kita melihat dari 4 bagian, yaitu nubuatan kelahiran Yesus, nubuatan perjalanan pengajaran Yesus, nubuatan pengorbanan dan kematian Yesus, dan nubuatan kebangkitan Yesus yang kita akan membahas hari ini. Baik saudara-saudara, mari kita melihat bersama-sama tentang nubuatan kebangkitan Yesus Kristus. Pertama saudara-saudara, Yesus bangkit dari antara orang mati. Di dalam Mazmur 16 ayat 10, firman Tuhan berbunyi, Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang mulus melihat kebinasaan. Dan Mazmur 49 ayat 15, firman Tuhan demikian, Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkramannya orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Itu semua saudara-saudara digenapi di Injil Matius 28 ayat 2-7. Firman Tuhan berbunyi demikian, Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan memelingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-jaga tentara terkutakan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, Janganlah kamu takut, sebab kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segera pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari orang-orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit dari antara orang mati, Tuhan yang tidak mati tetapi Tuhan yang hidup. Maka berikan kita harapan yang baru, teguhkan iman kita agar kita melihat ke depan, memandang wajahnya dan mengikuti Dia. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Raja dan pemilik surga itu sendiri. Tuhan kita adalah Raja di atas segala raja, saudara-saudara. Dia bangkit dari antara orang mati. Maka sebagai orang yang percaya, orang yang beriman, kita harus merenungkan itu, saudara-saudari, supaya iman kita itu kuat, supaya kita tetap teguh kepada iman kita.
Dan yang kedua, saudara-saudari, Yesus naik ke surga. Di dalam Mazmur 24 ayat 7-10, firman Tuhan berbunyi demikian. Angkatlah kepalamu, hai pintu gerbang, dan terangkanlah kamu, hai pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dan penerangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu gerbang, dan terangkanlah kamu, hai pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu? Raja kemuliaan, Tuhan semesta alam. Dialah Raja kemuliaan. Saudara-saudara yang terkasih, itu digenapi di Injil Markus 16 ayat 19. Firman Tuhan demikian. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkanlah di atas sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Dan genapi di Injil Lukas 24:51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terang ke surga. Itulah Tuhan kita. Tuhan kita bangkit dari antara orang mati, terangkat ke surga, saudara-saudari, memberi kita harapan baru untuk tetap percaya kepadanya. Tuhan kita itu tidak mati, Tuhan kita itu hidup sampai sekarang di surga dan menyediakan tempat buat kita di surga. Itulah kuasa Tuhan kita. Tuhan kita itu berkuasa atas maut, berkuasa atas dosa, berkuasa atas iblis. Tuhan kita adalah Raja, sungguh Raja di atas segala raja. Dan yang ketiga, saudara-saudari, Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Di dalam Mazmur 110 ayat 1, firman Tuhan demikian. Demikianlah firman kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku sampai buat musuh-musuh menjadi tumpuan kakimu. Saudara-saudari, itu semua digenapi di Injil Matius 26 ayat 64 yang berkata demikian. Engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Saudara-saudari yang terkasih, apa makna dari kebangkitan Kristus itu? Pertama, Yesus berkuasa atas maut. Dalam Injil Yohanes 10 ayat 17-18, firman Tuhan berbunyi demikian. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memegangnya menurut sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang terima dari Bapa. Saudara-saudari, kebangkitan Yesus Kristus membuktikan bahwa ia berkuasa atas maut. Ia menyerahkan dirinya kepada para iman-iman besar secara sukarela demi mengenati apa yang Allah Bapa kehendak atas dirinya sendiri, yakni berkorban demi menebus dosa umat manusia, agar barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan yang kedua, saudara-saudara, Yesus membuktikan bahwa dia adalah anak Allah. Kematian Yesus Kristus memang membuat para murid cemas. Mereka takut, mereka kehilangan tujuan hidup mereka. Tetapi Allah kita, Allah yang hidup, ia tidak membiarkan hal itu terjadi. Pada hari yang ketiga, ia bangkit dan memberikan para muridnya harapan baru. Dari situlah pemberitaan Injil itu dimulai, yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pemberitaan Injil itu bukan di umat Israel saja, saudara-saudari, tetapi Yesus memberitakan supaya kita memberitakan kabar Injil ke seluruh dunia. Maka saudara-saudari, bersyukurlah kita punya Tuhan yang Maha Kuasa, yang bangkit dari antara orang mati, membuktikan bahwa dia adalah anak Allah yang hidup dan berkuasa. Ia memberi kita harapan yang baru
untuk tujuan yang satu, yaitu bersama dengan Dia di dalam surga nanti. Dan yang ketiga, saudara-saudari, memberikan manusia harapan baru. Dalam Injil Yohanes 3 ayat 16, firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudari, firman Tuhan itu adalah firman yang hidup. Semuanya sudah mengenapi saudara-saudara. Semakin teknologi maju, semakin teknologi tinggi, maka firman Tuhan juga meluaskan ke seluruh dunia. Maka firman Tuhan juga menyebar ke seluruh dunia, saudara-saudari. Itulah pekerjaan Tuhan, saudara-saudari. Tuhan berkehendak agar kabar berita Injil sampai ke seluruh dunia, saudara-saudari. Bahkan sampai ke pelosok-pelosok dunia, agar semua orang yang mendengarnya, semua yang percaya kepadanya akan diselamatkan, dan semua yang tidak percaya akan binasa, saudara-saudari. Makanya kita harus merenungkan firman itu, saudara-saudari. Kita harus merenungkan dengan iman percaya, agar iman kita itu tetap teguh di dalam Tuhan, agar kita tetap berdiri tetap di dalam Tuhan sampai Tuhan datang kedua kalinya. Terima kasih, saudara-saudari. Renungan kita hari ini sampai di sini. Sebelum kita mau menutup renungan ini, mari kita mengucap syukur atas segala hal yang Tuhan berikan kepada kita. Ya Bapa, tolonglah kami untuk tetap setia kepadamu dalam segala hal yang kami lakukan. Kami berdoa agar lewat renungan ini jadi berkat dan keselamatan bagi semua orang. Lindungilah kami hari ini di dalam setiap aktivitas kami. Jauhkanlah kami semua dari kecelakaan maut, dari mara-mara bahaya, sakit penyakit dan kuasa gelap. Tuhan bukan lagi kami selalu, dan penuhi kami dengan roh-Mu agar kami selalu rindu akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.